Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu guru, calon guru penggerak di seluruh Indonesia? Perkenalkan, nama saya Heru Arianto, calon guru penggerak dari SD Negeri 2 Pilangpayung, Angkatan 7, Kabupaten Grobogan. Berikut adalah pemaparan aksi nyata saya, yaitu adalah penerapan dan penyebaran budaya positif modul 1.4 di lingkungan sekolah. Latar belakang yaitu siswa tidak suka akan peraturan yang diterapkan. Bila mereka melakukan pelanggaran, mereka akan mendapatkan hukuman atas pelanggaran atas peraturan yang telah ada. Tujuannya, yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Tolok ukur, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang telah dilakukan wali kelas dengan siswa. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di lingkungan sekolah, serta meminta izin untuk mendesiminasikan beserta rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan desiminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang keempat, memantau, merefleksikan, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikut adalah desiminasi penyebaran dan penerapan budaya positif dengan kepala sekolah dan rekan sejawat di lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru di SD Negeri 2 Pilangpayung. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat menghadiri desiminasi penerapan dan penyebaran budaya positif. Bapak Ibu Guru yang terhormat, izinkan saya sebagai pembawa acara membacakan susunan pada hari ini, yakni sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, penyampaian materi oleh Bapak Heru Arianto, SPD MPD. Acara yang ketiga, penutup. Mengawali acara, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, penyampaian materi oleh Pak Heru Arianto, SPD MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru sekalian, hari ini saya akan menyampaikan desiminasi, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Di mana penerapan budaya positif ini adalah perlu disampaikan kepada Bapak Ibu Guru yang dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Jadi saya kira Bapak Ibu Guru nanti bisa merubah perilaku di mana model pengajarannya itu sudah sesuai dengan kondisi sekarang. Karena kondisi sekarang itu adalah berbeda dengan kondisi pembelajaran yang ada pada waktu atau zaman dahulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu bagaimana model pembelajaran atau penerapan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu adalah mengenai paradigma belajar. Paradigma belajar itu adalah bagaimana sudut pandang belajar itu seorang guru itu memandang
bagaimana pembelajaran tersebut, atau bagaimana penerapan pembelajaran tersebut kepada anak didik kita. Apakah model sudut pandang kita sudah benar ataukah belum, ataukah sesuai dengan perkembangan zaman ataukah belum. Maka di situ kita perlu adanya perbaikan. Nah, ini ada paradigma belajar, yaitu adalah sudut pandangnya bagaimana. Kemudian untuk selanjutnya yaitu adalah perbedaan pembelajaran atau paradigma belajar, pembelajaran model lama dan model baru. Kalau model lama yaitu adalah paradigma lama yang percaya bahwa faktor guru adalah paling menentukan. Guru dipandang sosok yang paling tahu, yang ibaratnya seperti ceret yang diisi penuh berisi ilmu. Sementara anak itu adalah atau siswa itu adalah peserta didik yang dianggap gelas kosong. Itu adalah model paradigma yang dulu. Padahal sekarang itu berbeda. Anak itu sudah mempunyai tingkat kecerdasan berbeda. Ada anak yang tingkat keterampilannya maju, kemudian ada anak yang pengetahuannya maju, seperti itu. Kalau paradigma lama itu adalah pengetahuannya saja itu yang dianggap unggul. Namun sekarang itu berbeda. Ya dari segi keterampilan, pengetahuan, spiritual, dan juga sosial. Itu adalah yang diharapkan nanti model pembelajaran yang baru. Paradigma yang baru yaitu adalah sebaliknya, yaitu siswa memperoleh kesempatan kepada siswa yang memperoleh kesempatan kepada siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Di mana di sini adalah siswa itu sebagai center learning, artinya pembelajaran berpusat pada siswa. Dan guru hanya sebagai mengontrol saja siswa tersebut agar pembelajarannya tadi akan berhasil. Jadi memang berbeda. Kalau paradigma lama itu adalah berpusat pada guru, tapi kalau model pembelajaran yang baru itu adalah pembelajarannya berpusat pada siswa. Nanti biarkan anak sendiri nanti yang akan belajar. Kita hanya yang mengendalikan saja. Jadi kita itu belajar itu lebih enak. Nah, lebih enaknya bagaimana? Kita tidak perlu capek-capek untuk menerangkan. Kita hanya memandu saja. Namun ingat, itu adalah pembelajaran yang perlu dipersiapkan secara matang. Sehingga apa yang menjadi bahan pembelajaran harus dipersiapkan terlebih dahulu. Jangan baru masuk kelas kemudian baru disiapkan, tidak bisa. Tapi memang sebelumnya dipersiapkan dahulu, sehingga anak besok nanti akan belajar apa, itu sudah disiapkan. Jadi pembelajarannya berpusat pada siswa, bukan berpusat pada guru. Selanjutnya ada kontrol teori menurut Dr. William Glasser. Itu ada ilustrasi atau ada gambaran. Gambaran di mana guru itu mampu mengontrol murid. Padahal kenyataannya itu tidak bisa. Kalau kita menganggap bahwa guru itu pasti nanti akan bisa mengendalikan anak. Nah, kamu harus belajar, kamu harus pintar, harus sering membaca, harus sering berhitung. Tapi kenyataannya itu anak itu tidak menuruti seperti itu. Karena sesuai dengan kehendak hatinya, anak itu tidak mau dikontrol oleh gurunya. Maka dari itu kita sebagai guru bukan ngontrol, tapi adalah mengendalikan anak itu. Tapi sesuai dengan apa? Sesuai dengan hati atau kehendak dari murid tersebut. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kita punya gambaran seperti itu, atau bayangannya seperti itu. Bahwa kalau kita mempunyai penguatan positif, kalau kita memberi masukan yang positif, itu akan bermanfaat. Padahal anak itu tidak. Anak itu sudah punya pendapat sendiri. Nah, itu nanti yang akan menjadi tolak belakang. Dalam arti apa yang diharapkan guru belum tentu sama yang diharapkan pada murid. Diharapkan nanti tetap, yaitu adalah siswa tetap belajar sesuai dengan kondisinya dia. Namun kita yang mengarahkan bagaimana loh pembelajaran itu yang benar, seperti itu. Kemudian yang ketiga, bahwa ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang anak-anak itu pernah melakukan perbuatan salah. Seperti yang kemarin itu, ada anak yang bertengkar. Nah, setelah bertengkar, kita tidak tahu mana yang salah dan mana yang benar. Intinya, kegiatan bertengkar itu adalah kegiatan yang salah. Padahal kegiatan bertengkar tadi, atau perbuatan negatif tadi, bisa kita kendalikan. Namun ingat, pengendalian itu tidak bersifat instan.
itu pasti akan memerlukan jangka waktu yang agak lama. Bagaimana itu berasal dari hati anak itu sendiri, bukan dari gurunya, bukan dari segi ancaman, tapi berasal dari hati anak sendiri bahwa oh ini saya harus berbuat baik. Saya kira mampu anak itu nanti sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk seperti itu. Tinggal bagaimana kita nanti akan membawa anak itu nanti menuju ke sesuatu hal yang lebih baik. Ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa, sebenarnya tidak bisa. Kalau dipaksa, anak takut, iya benar, anak itu takut. Tapi apakah merubah perilaku? Tidak bisa. Anak itu sudah punya perilaku yang tetap. Mungkin hanya berbohong di depan gurunya saja, seolah-olah itu baik. Padahal kenyataannya itu tidak. Makanya dari itu kita harus menumbuhkan perilaku yang baik itu berasal dari hati anak itu sendiri. Bukan dari eksternal atau dari faktor eksternal, bukan, tapi berasal dari hati anak itu sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu adalah pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi itu menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi namanya mengajar, kita itu harus membawa anak itu agar selamat dan bahagia yang setinggi-tingginya. Selamat dalam arti sini bukan membahayakan bagi anak, itu bukan, berbeda, bukan membahayakan fisik, bukan. Tetapi adalah selamat pola pikirnya, agar anak itu nanti kelak nanti dewasa itu sudah mempunyai pengetahuan yang cukup, mempunyai keterampilan, wawasan itu yang cukup untuk bekalnya nanti anak itu setelah dewasa, sehingga itu dia selamat untuk hidupnya nanti, agar dia mampu mencukupi kehidupan sendiri secara mandiri, tidak bergantung pada faktor eksternal. Nah, maka dari itu kita harus menanamkan pada anak. Kalau kita mendidik anak itu, nak, moga-moga kamu pinter jadi polisi, kemudian jadi dokter, jadi PNS, seperti itu. Padahal anak itu belum tentu suka seperti itu. Kalau kita mengajarkan anak itu, apa yang menjadi disukai dia, ya harus dilaksanakan, itu adalah bersifat positif. Intinya itu adalah anak tadi bersifat mandiri, kemudian mampu menciptakan wirausaha sendiri, mampu mencukupi kehidupan sendiri. Itu nanti yang diharapkan seperti itu. Agar anak-anak nanti kiranya nanti bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri. Kalau bisa jadi PNS, alhamdulillah, bisa jadi polisi, alhamdulillah. Tapi seandainya tidak bisa, anak itu sudah bisa mencari pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan seperti itu. Itu artinya adalah keselamatan. Kemudian bagaimana dengan kebahagiaan yang tinggi-tingginya? Anak itu belajar itu harus bahagia atau harus senang dulu. Anak naik belajar tanpa ada rasa kesenangan, saya kira sulit untuk masuk dalam pikiran. Karena hati anak itu harus senang dulu. Percuma Bapak Ibu guru nanti mengajar bila anak itu tidak bahagia. Apa arti bahagia? Senang dengan pelajarannya itu dulu, itu disebut dengan bahagia. Bagaimana agar anak tadi bahagia? Maka pola belajar kita harus menuruti pada anak. Bukan anak yang menuruti pada kita, bukan, salah. Tapi kita yang menuruti pola belajar yang anak. Yang menjadi pertanyaannya adalah, anak itu kan macam-macam. Tidak sama. Ada anak yang sedang di dalam kelas, ada anak yang suka di luar kelas. Ada anak yang senangannya praktek, ada anak yang senangannya nulis. Makanya tadi itu, kita harus gabungkan kedua-duanya itu. Bagaimana caranya? Ya kita membuat alat peraga, kita mendukung anak yang senang di luar kelas tadi digunakan untuk terampil. Kemudian yang di dalam kelas nanti juga akan mencatat seperti itu. Jadi semuanya dapat, dua-duanya dapat. Anak juga terampil, tapi pengetahuan juga didapat seperti itu. Nah, Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan harus selalu berpegang pada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang dimaksud adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri secara alamiah. Jadi anak itu secara alamiah itu sudah punya kodrat masing-masing. Anak yang senang babalan, maka dia akan senangannya babalan. Berbeda dengan anak yang suka berhitung, itu kan jelas itu berbeda. Tapi Bapak Ibu guru jangan langsungan yang suka babalan langsung ditaruh di luar kelas biar babalan terus, kan tidak seperti itu. Maka semua itu harus ada solusinya. Kita harus menggabungkan keduanya itu. Anak dalam kelas dan luar kelas harus
kesukaannya tadi harus digabung. Kita harus bisa mengemas menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Sedangkan kodrat zaman adalah kekuatan potensi atau keadaan diri yang berubah secara dinamis, sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, atau perkembangan zaman. Zamannya sekarang itu sudah berbeda dengan zaman yang dahulu. Kalau Bapak Ibu guru, dulunya itu bisa memaksa anak, kamu harus bisa berhitung perkalian 1 sampai 100. Sekarang anak itu beda. Anak itu bahkan yang penting tekniknya benar. Kadang anak yang 9 kali 6 seperti itu, anak zaman dulu harus menghafal dulu. Tapi sekarang tidak, bisa menggunakan jari matika. Ternyata juga bisa selesai. Maka dari itu, anak itu harus sesuai dengan kondisi zaman yang sekarang. Apalagi anak yang sekarang itu sudah mulai mengenal yang namanya Android. Kita tuh harus mampu mengolah bahwa model lama itu menjadi model baru. Kita harus mampu menguasai dua-duanya itu. Kalau dipaksakan, maka anak itu nanti akan berbeda. Hasilnya pun juga yang diharapkan anak tidak dapat, yang diharapkan gurunya juga tidak dapat. Semuanya tidak dapat kalau kita memaksakan pada anak. Tapi kalau anak itu sudah suka dengan aktivitasnya, sudah suka dengan pola belajarnya, kita tinggal ngikuti saja. Enak kok, pasti anak-anak itu bisa. Selanjutnya, apa yang dilakukan agar siswanya selamat dan bahagia sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman? Pasti Bapak Ibu guru akan berpikir seperti itu. Karena anak itu permasalahannya jauh lebih kompleks daripada kenyataan. Kalau kita ngomong mungkin mudah, tapi kenyataannya anak itu permasalahannya lebih kompleks. Lebih kompleksnya ada anak yang tadi senang membaca, kemudian senang belajar atau berhitung. Kemudian ada yang suka usil. Ada yang suka cerita sendiri saat di kelas. Saat diterangkan gurunya misalkan. Itu suka yang cerita sendiri. Kenapa ada cerita sendiri? Karena ya dia tidak berminat dengan pola belajarnya tadi. Tapi berbeda kasus bila anak tadi misalkan dibawakan alat peraga. Dia nggak peduli bahwa diceritakan atau tidak, yang penting anak itu sudah suka dengan alat peraganya. Dia berpikirnya itu bermain, padahal kenyataannya tidak bermain tapi belajar. Seperti itu yang terjadi. Nah, bagaimana cara menerapkan agar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman? Yaitu adalah menerapkan pola disiplin positif. Kalau anak-anak mendengar kata disiplin atau Bapak Ibu guru mendengar kata disiplin itu pasti dalam benak pikiran itu adalah tata tertib, kemudian teratur dan patuh. Agar anak itu patuh, tertib, maka anak itu dikatakan disiplin. Sebenarnya berbeda. Dan juga tidak sama bahwa disiplin itu selalu berhubungan erat dengan hukuman. Disiplin positif di sini yang diharapkan itu adalah disiplin yang berasal dari hati anak itu sendiri. Bukan dari faktor eksternal, bukan. Tapi dari anak sendiri. Sebagai contoh. Kalau Bapak Ibu guru pergi ke menggunakan sepeda motor, kalau dia takut dengan disiplin lalu lintas, takut ditilang, maka Bapak Ibu guru pasti akan memakai helm, memakai SIM. Itu karena ada takutnya bila nanti terkena tilang. Itu adalah faktor eksternal. Tapi berbeda kasus bila seorang pengendara tersebut ingin aman dirinya sendiri. Kalau ingin aman, saya pasti pakai helm. Kalau perjalanan jauh, pasti saya akan memakai jaket yang tebal. Meskipun tidak ada tilangan untuk memakai jaket tebal atau tidak, karena demi keselamatan mereka sendiri, maka dia akan memakai jaket yang tebal, kemudian memakai helm. Itu adalah disiplin positif yang ada dalam diri anak itu sendiri, atau secara internal, bukan secara eksternal. Tapi bagaimana dengan tilangan? Gak jarak, naik sepeda motor, ada tilangan, kita ketangkep karena tidak membawa helm. Itu adalah faktor eksternal. Maka orang itu takut karena faktor eksternal, berbeda dengan faktor internal. Nah, disiplin positif adalah perilaku untuk tertib, patuh pada peraturan yang berasal dari anak itu sendiri atau internal, bukan berasal dari orang lain atau eksternal. Memang yang diperlukan disiplin positif itu berasal dari anak itu sendiri, bukan dari orang lain. Percuma kalau kita menekan.
Toh anak itu nanti tidak akan masuk dalam pikiran anak itu sendiri. Yang dibutuhkan anak itu disiplin secara mandiri kok. Dalam hatinya, dalam pikirannya kok. Bukan karena perasaan takut karena hukuman atau nanti akan dimarahi oleh orang tua atau gurunya, bukan itu. Itu berbeda. Kemudian motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 perilaku manusia menurut Dian Goosen tahun 2004. Dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mesti setiap orang itu takut bila dihukum. Entah itu anak atau orang dewasa, semuanya takut dengan hukuman. Padahal itu adalah tingkat paling rendah. Tingkat paling rendah itu adalah hukuman. Makanya dari itu, kita harus menghindari anak itu hukuman. Apalagi, masih ada enggak? Misalkan Bapak Ibu Guru di sini, ada anak yang tidak mengerjakan PR, kemudian disuruh lari-lari putar lapangan. Ada enggak? Nah, itu ada hukuman yang kiranya itu tidak tepat. Jadi, apa hubungannya antara lari di halaman dengan mengerjakan PR? Itu kan tidak ada hubungannya. Tapi bagi guru tersebut itu akan memberi hukuman agar jerah, agar besok mengerjakan PR. Kan seperti itu niatnya. Tapi kenyataannya berbeda. Anak yang nggak suka mengerjakan PR pun tetap tidak mengerjakan. Mergane paling kon melayu, sesuk kon melayu 2 kali, paling 3 kali, kan jadi 5 kali. Nek capek yang garap. Seadanya garap pun itu juga gerang-gerang. Maka dari itu kita hindari kata hukuman tadi, tapi kita harus melakukan bimbingan. Kita bisa melakukan pendekatan bahwa kerjakanlah semampu kamu. Nek gak bisa, kon marai bapak ibu saelek-elek tak biji. Anak itu nanti nek misalkan sering dinilai, yang bagus nilainya 100, yang jelek nilainya misalkan 70 atau 50 misalkan. Anak nanti dalam hatinya juga ingin mendapatkan nilai yang sama dengan temannya. Karena apa? Karena gurunya sering untuk memberi nilai itu tadi. Meskipun nilai itu kita memberi bukan perlu mengeluarkan banyak modal, namun bagi anak itu berbeda. Nilai itu adalah penghargaan bagi anak. Dia nggak peduli garapannya mau bagaimana, dia tuh sudah tahu bahwa oh ini perjuangan saya itu sudah mendapatkan nilai seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu adalah motivasi perilaku manusia. Nah, agar manusia saya melakukan sesuatu, maka saya akan mendapatkan penghargaan. Pernah enggak Bapak Ibu Guru saat anaknya ditanyakan diminta untuk maju, ternyata tidak ada yang maju? Nah, ternyata ada beberapa dari Bapak Ibu Guru ada yang pernah bahwa anak tersebut disuruh maju ternyata tidak mau. Tetapi setelah diberi iming-iming permen, siapa yang dapat yang mau maju, nanti akan saya kasih permen. Ternyata ada yang maju. Nah, itu adalah motivasi dari anak tersebut. Itu adalah perilaku nanti akan mendapatkan penghargaan. Kemudian, itu juga berpengaruh pada yang namanya pemberian raport atau peringkat pada raport. Itu sangat berpengaruh sekali pada anak. Sehingga itu kenapa peringkat itu nanti akan dihilangkan. Itu nanti dalam penjelasan berikutnya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang diharapkan itu adalah yang nomor 3. Yang diharapkan nomor 3, bukan nomor 1, bukan. Bukan untuk menghindari ketidaknyamanan, bukan untuk mendapatkan imbalan, bukan. Imbalan percuma. Setelah anak itu nanti tidak mendapatkan imbalan, anak itu nanti tidak akan mau maju lagi. Itu memang sifat anak seperti itu. Tapi berbeda dengan yang nomor 3, untuk menjadi mereka yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Tapi prosesnya lama, berbeda. Memang prosesnya perlu kerutinan. Anak itu nanti misalkan setidak-tidak mampunya, anak itu diminta bantuan kepada orang lain, kemudian disuruh maju ke depan, Bapak Ibu Guru mencocokkan satu persatu, anak nanti akan terbiasa. Bukan karena dia takut, bukan, tapi karena bila dicocokkan nanti anak itu mendapatkan nilai tadi. Dengan nilai tadi itu tidak perlu imbalan, tidak. Tapi dengan nilai, anak itu sudah tahu, oh harapan saya ternyata benar. Usaha saya ternyata tidak sia-sia. Yang diharapkan seperti itu. Sehingga terbentuk nomor 3 itu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri.
Itu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Itu memang jauh berbeda antara hukuman. Karena bila anak didik kita itu tidak mengerjakan PR, tidak melaksanakan tugas, itu cenderung 3 itu. Tapi selama ini yang sering dilakukan itu adalah nomor 1, yaitu adalah tentang hukuman. Padahal itu adalah posisi paling rendah atau paling yang tidak nyaman, membuat orang lain tidak nyaman. Maka nomor 1, hindari nomor 1, hindari hukuman. Menurut Tahlen tahun 2006, halaman 57, pengertian dari hukuman atau punishment ialah tindakan pendidikan terhadap anak didik karena melakukan kesalahan dan dilakukan agar anak didik tidak lagi melakukannya. Intinya anak itu ditakut-takuti, sehingga anak tadi akan merubah perilakunya. Ternyata tidak bisa. Berbeda dengan konsekuensinya. Konsekuensi adalah perilaku yang berfokus mengajarkan anak bagaimana bertingkah laku lebih baik untuk kedepannya. Konsekuensi memberikan pilihan-pilihan jalan keluar kepada pelanggar. Nomor 2, mending konsekuensi. Jadi peraturan dibuat dulu di kelas yang membuat Bapak Ibu guru. Kemudian bila anak itu salah, maka konsekuensinya apa? Itu anak nanti akan melaksanakan dari kesalahan sesuai dengan kesalahan tadi. Sebagai contoh, Bapak Ibu guru sudah membuat peraturan dulu pada waktu di kelas, pada awal kegiatan belajar atau awal semester. Nanti anak-anak bila menjatuhkan jam dinding sampai pecah, anak-anak harus mengganti. Di saat ada anak yang bermain, tidak sengaja nyundul jam dinding kemudian jatuh pecah, apa yang harus dilakukan anak? Mengganti dulu, jam dulu diganti dulu. Itu adalah konsekuensi, yaitu adalah peraturan yang dibuat oleh Bapak Ibu guru. Berbeda dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menurut dosen tahun 2004. Beda dengan restitusi, benar-benar berbeda. Kalau restitusi itu adalah peraturan yang dibuat oleh anak itu sendiri, kemudian ditulis dalam papan tulis, dikumpulkan dari peraturan anak itu sendiri, punya masukan apa, inginnya seperti apa, ditulis dulu di depan. Setelah ditulis, maka anak-anak itu adalah pendapat dari anak, kemudian anak nanti diminta untuk mematuhi peraturannya sendiri. Karena peraturan yang kita buat belum tentu anak itu suka. Misalkan, menjatuhkan jam cetek, jatuh pecah. Peraturan yang pertama, konsekuensi, anak mengganti. Tapi kalau restitusi, bagaimana agar anak itu miskin dan tidak punya? Tapi anak itu punya usaha, jam yang pecah tadi diperbaiki, dilem, karena punyanya hanya lem. Ternyata masih bisa berfungsi. Patut dihargai enggak? Patut. Karena dia sudah punya usaha. Maka berbeda antara konsekuensi dengan restitusi. Jadi intinya restitusi itu adalah menghargai tentang kesalahan anak tadi. Anak itu sudah mau berbuat baik, sudah mau memperbaiki, maka kita harus menghargai. Itu yang diharapkan nanti seperti itu. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Apakah penghargaan dapat membawa dampak positif? Nah, kalau Bapak Ibu guru sudah menerapkan itu di kelas, dalam arti siapa yang mau maju nanti mendapatkan hadiah, nanti ternyata itu penghargaan itu adalah termasuk hukuman, namun hukuman secara halus, bukan secara kasar tidak, tapi secara halus. Yang pertama yaitu adalah penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Jangka waktu pendek cocok memberi penghargaan atau memberi penghargaan, apakah itu dalam bentuk permen, jajanan kecil, atau dalam bentuk apa, itu efektif. Tapi jangka panjangnya tidak efektif. Nek tidak dapat penghargaan, anak itu sudah bosan, tidak mau lagi. Semakin bagus penghargaannya, anak semakin semangat. Pertama permen 1, anak sudah semangat. Hari kedua permen 1 nggak laku lagi permennya. Bapak Ibu guru menawarkan uang Rp1.000, semangat lagi anaknya. Hari kedua dan ketiga, 1.000 sudah nggak laku lagi. 5.000 semangat lagi. Bila tidak ada penghargaan, anak itu sudah nggak mau kerja lagi. Maka dari itu hindari penghargaan. Ketone baik niatnya, namun kenyataannya berbeda. Ternyata hasilnya tidak efektif. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Yang ketiga adalah penghargaan merusak hubungan.
Ingat, penghargaan itu bukan membawa dampak baik, kadang membawa dampak negatif atau merusak hubungan. Sebagai contoh, di sini ada anak yang diminta untuk maju ke depan, untuk mengerjakan tugas yang ada di depan. Kebetulan anak tadi yang mau maju hanya satu kali, hanya satu saja anak yang maju. Yang lain tidak ada yang mau maju. Nah, setelah anak yang mau maju tadi, kemudian diminta untuk duduk, kemudian anak tadi yang duduk tadi dikasih uang 10.000. Kemudian perasaannya anak-anak yang lain bagaimana? Iri tidak? Iri pasti. Wah, enak artinya ngono, aku maju, bener mbok salah, aku untuk 10.000. Ternyata itu tidak membawa dampak negatif, tidak membawa dampak positif, tapi akan membawa dampak negatif. Hati-hati dengan penghargaan. Tidak membawa positif, malah menuju ke negatif. Yang keempat, akan mematikan kreativitas. Memang anak itu berpikir bahwa berani maju itu karena uang, karena penghargaan. Tapi bukan karena dari hati anak itu sendiri, bukan dari pola pikir anak itu sendiri. Maka dari itu, kurangilah penghargaan. Tapi ingat, menilai anak mesti wajib. Memberi penilaian anak, dalam arti anak maju, dinilai seperti itu. Tapi kan bukan penghargaan. Penghargaan dalam bentuk permen atau bentuk makanan yang lain seperti itu. Penghargaan malah bersifat menghukum. Tanpa ada penghargaan, anak itu tidak akan mau maju. Itu adalah artinya bersifat menghukum. Pertanyaannya adalah kenapa harus restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Itu adalah kenapa harus restitusi itu. Jadi anak itu minimal sudah mau memperbaiki kesalahannya. Entah apapun perjuangannya, kita harus menghargai. Anak itu pasti senang. Besok lagi, nek dia melakukan kesalahan pasti akan diperbaiki. Meskipun tidak diperintah, pasti dia sudah punya watak seperti itu. Akan memperbaiki kesalahannya sendiri. Kemudian yang kedua, restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Pokoknya bocah ini nek kepingin seperti ini, maka kita turuti saja. Asal tidak bersifat negatif. Ini misalkan anak itu mengajak-ajak untuk tidak mengerjakan tugas, itu beda lagi, itu bersifat negatif. Tapi anak pasti ingin punya niatan untuk berbuat yang baik. Nah, tinggal lingkungannya nanti yang berpengaruh pada sifatnya negatif, itu kita harus melakukan bimbingan. Ketone sulit, tapi kenyataan pada waktu dilaksanakan nanti akan berjalannya gampang. Tapi ingat, itu perlu waktu yang lama, bukan waktu yang instan, bukan, tidak bisa. Itu adalah butuh ketelatenan. Yang ketiga, restitusi membantu murid menjadi lebih baik, memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Seperti kemarin, anak itu bertengkar, itu bukan niat dari dalam hati. Bukan dari dalam hati saya ingin gelutan terus, tidak ada. Karena anak itu sifatnya ingin bermain. Anak itu setelah bermain ternyata tidak sengaja mungkin akan nyandung kancane, ngeplak kancane, dalam bukan ngeplak, nyandung kancane seperti itu, atau nyenggol kancane. Dan kancane tadi secara refleks ngeplak. Nah, itu yang terjadi menyebabkan pertengkaran. Bukan berarti dalam niat dalam hati ingin gelutan, tidak ada. Maka dari itu kita harus membawa anak tersebut untuk menuju ke hal yang lebih positif. Jangan dikira kemarin itu pada waktu bertengkar itu menyalahkan siapa yang menang, kan seperti itu kondisinya. Padahal berbeda. Belum tentu yang menang itu kondisinya yang salah. Belum juga yang kalah kondisinya salah, bukan. Belum tentu. Namun kita harus bawa dampak bahwa anak tersebut untuk menghindari pertengkaran. Wong bertengkar itu pun juga tidak sengaja. Tapi karena ada mungkin emosi atau bagaimana, timbullah pertengkaran. Maka kita harus mampu mengendalikan emosi anak tadi agar menuju ke hal yang lebih positif. Nah, ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya, arti program disiplin lainnya tadi ada hukuman dan konsekuensi, itu yang membedakan satu, restitusi itu adalah bukan untuk menebus kesalahan, tapi memperbaiki kesalahan. Nek konsekuensi jelas, itu adalah menebus kesalahan. Mecah apa? Insoli.
Ngeplak kancane ijoli dikeplak. Kan seperti itu. Tapi kalau restitusi bukan, beda. Sudah ngeplak, maka itu harus diperbaiki perilakunya. Bisa minta maaf. Kemudian di esokan harinya itu anak yang berbuat salah bisa membawakan jajanan untuk anak tadi sebagai tanda minta maaf. Itu kan termasuk perbuatan yang untuk memperbaiki kesalahan. Bukan harus keplak, balas keplak, tidak bisa. Maka anak itu harus mempunyai pola pikir yang berbeda tadi. Misalkan sudah salah, bisa mengganti dengan yang lain. Selain minta maaf, besok-besok misalkan anak itu punya kesadaran, kemudian mengganti dengan jajanan yang kecil. Meskipun tidak bernilai harganya, tapi anak yang telah diperlakukan sebagai korban, itu nanti akan berbeda. Nanti akan lebih baik pola komunikasinya. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Memang. Dengan anak itu tadi memperbaiki sesuai dengan kesalahannya, sesuai dengan kemampuannya, maka hubungannya nanti akan lebih baik, lebih harmonis. Jangan berpikir bahwa seorang guru nanti pasti bisa memaksa anak. Anak pasti bisa manut, tidak bisa. Wong manutnya tadi hanya karena takut, bukan karena dari dalam hati, bukan. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Tawaran dari dalam mana? Dari dalam hati anak, bukan dari guru. Kalau dari hati guru namanya bukan restitusi, tapi adalah konsekuensi. Karena mengganti hal yang salah tadi kan. Tapi kalau anak memperbaiki, itu anak punya tawaran. Bu, saya tidak bisa mengganti, bagaimana kalau saya perbaiki? Kan sudah bagus yang diperlukan. Yang diperlukan adalah anak hatinya seperti itu. Kita jangan memandang harga dari barangnya, tapi adalah sikap perilaku anak yang kiranya merubah bahwa anak itu nanti mau memperbaiki kesalahan. Itu yang diharapkan. Bukan barangnya. Kalau barang ada yang jual. Tapi kalau perilaku anak kita harus memupuknya dari kecil sampai dewasa. Seperti yang membedakan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ke dalam diri siapa? Ke dalam diri anak itu sendiri. Anak bisa mikir sesuai dengan pola pikirnya. Saya yakin sekecil anak apapun itu pasti dia tahu mana yang salah dan mana yang benar. Kecuali balita. Kalau balita kan pola pikirnya belum sampai masuk, bahkan dia tidak tahu mana membahayakan dirinya sendiri, tidak tahu. Tapi kalau lebih dari itu saya kira sudah mampu kok bisa membedakan. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian ada restitusi adalah cara yang paling baik, memang cara yang paling baik. Karena yang dibutuhkan tadi perilaku untuk memperbaiki kesalahannya. Restitusi fokus pada solusi dan kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Kepada kelompoknya siapa? Kepada kelompoknya yang anak-anak, ya tetap kembali ke anak-anak. Jangan berharap anak-anak berpola pikir seperti dewasa, nggak bisa. Anak suka bermain, ya memang bermain. Tapi kita harus bisa ikut membantu anak tadi membagi waktu untuk bermain, mana untuk belajar, itu yang diperlukan. Tapi nih, melarang anak untuk bermain tidak bisa. Karena anak memang masanya bermain. Tetap bermain, tetapi kita harus bisa mengendalikan anak. Harus bisa membawa anak itu menuju ke kegiatan membagi waktu yang lebih baik seperti itu. Nah, itu ada 5 kebutuhan dasar. Jadi, anak itu sudah mempunyai 5 kebutuhan dasar. Jadi, setiap manusia, entah itu anak-anak atau dewasa, itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kalau dewasa, yang jelas itu adalah makan, sandang, dan papan. Pangan, sandang, sama papan. Itu yang diperlukan dewasa. Jadi selama itu terpenuhi, maka dia akan bertahan hidup. Karena setiap orang pasti butuh makan. Butuh sandang, pakaian, kemudian butuh papan untuk tempat tinggal. Tapi anak berbeda. Tidak sama dengan dewasa. Anak nggak berpikir besok saya makan apa, nggak akan pernah mikir seperti itu. Tapi apakah anak tadi tidak memerlukan bertahan hidup? Perlu. Cuma caranya yang berbeda. Sebagai contoh, anak yang sedang belajar, kemudian sampingnya tadi mengganggu. Bolpennya diambil. Kemudian bolpennya tadi diminta kepada yang punya. Karena gak sabar untuk diharap dikembalikan, ngeplak. Pertanyaannya, yang salah, yang ngeplak atau yang delegate?
Yang salah adalah sama-sama salah. Tidak ada yang benar, sama-sama salah. Yang satu tidak bisa mengendalikan emosi, yang satu juga usil. Karena itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Artinya apa? Saya mempertahankan barangku sendiri. Saya pertahankan agar tidak hilang, agar tidak diambil oleh orang lain. Itu memang kebutuhan dasar manusia. Kok sampai terjadi pertengkaran? Ya ada tadi permasalahan nomor 1 dilanggar. Sehingga anak itu melakukan pemberontakan. Yang nomor 2, adanya rasa kasih sayang dan rasa diterima. Pernah enggak Bapak Ibu guru menemui anak yang merengek? Bu, ini loh Bu. Pak, ini loh Pak, lihat dong. Lihat, ini pekerjaan saya. Bagus ya Bu, seperti itu. Biasanya anak kecil seneng aneh kerupung terus seperti itu. Karena dia ingin memerlukan tadi kebutuhan dasar, yaitu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Setelah kita menjawab, oh dilihat sebentar, ngomong, oh ya bagus nak, atau ya bagus cahaya. Maka anak itu hatinya sudah puas. Meskipun dalam sebentar lagi dia akan merengek lagi. Tapi kan kebutuhannya sudah tercukupi dulu. Nah, itu nanti ada solusi. Tapi sebentar. Kemudian kita nomor 3. Ada penguasaan. Kadang anak yang ingin merasa menjadi penguasa. Penguasa dalam arti pengen menangan sendiri. Ada loh seperti itu anak. Jadi dalam kelas itu pengen menangan. Pengen dia yang memimpin. Maka bagaimana cara mengatasinya? Yaitu adalah menjadikan dia, memberi dia panggung. Panggung agar dia mampu berkuasa. Tapi bukan dalam hal negatif. Menjadi ketua kelas, apakah tidak menjadi penguasa? Menjadi penguasa. Namun itu akan, dia membuat negatif, pasti kita akan menegurnya lebih mudah. Nah, kamu adalah sebagai pemimpin. Tentunya memberi contoh yang baik. Maka dari itu dia akan mengubah. Posisi penguasa yang negatif akan berubah jadi posisi yang positif. Seperti itu. Yang keempat, adanya kebebasan. Setiap anak kebutuhan dasar mesti bebas. Anak diulang, atau gak diulang, kadang seneng gak diulang. Karena anak belum menemukan proses belajar yang menyenangkan. Yang menurut anak itu adalah belajar itu adalah sesuatu yang dianggap dia bermain. Bisa kok membuat anak itu belajar tapi seolah-olah belajar seolah-olah tapi kayak bermain. Ada. Sak pintar-pintarnya guru ini ulah itu toh. Nah, sebagai contoh, misalkan saya sendiri itu membuat rangkaian seri dan paralel itu yang ada di dinding itu. Nah, dari alat peraga tersebut, anak mengiranya main dicepet-cepet gitu toh. Dia nggak mengerti bagaimana ini fungsinya untuk apa. Tapi dengan belajar itu ternyata dia merangkai bisa, maka anak itu akan senang. Bukan senang usil sendiri, bukan, tapi senangnya bagaimana merangkai gitu. Itu nih tak jepit kayak gitu. Dari rangkaian itu, maka anak itu sudah bisa, oh ternyata saya itu belajar. Tanpa disadari, anak itu ternyata juga senang. Nah, sebenarnya alat peraga masih banyak sekali di lingkungan kita. Yang kiranya murah, namun bisa efektif untuk digunakan. Kemudian, yang kelima adanya rasa kesenangan. Anak nek wis seneng biasanya pasti akan melakukan meskipun tanpa dipaksa. Nah, Bapak Ibu guru mesti pernah punya namanya anak kecil. Bagi yang sudah punya anak kecil, anak di bawah balita mesti dimakan, ditanyai dia pengennya apa dulu. Setelah anak itu nanti mintanya makanan yang dituju, anak itu nanti akan makan secara lahap. Tapi berbeda makanan bila sudah ditentukan orang dewasa. Pokoknya gelem gak gelem harus kamu makan. Anak itu pasti akan sulit untuk diajak makan atau disuruh makan sulit. Tapi bila anak tadi sudah senang, sudah sesuai dengan harapannya, maka anak itu akan lahap untuk makan. Begitu juga saat belajar. Bila kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi semua, anaknya bebas, tapi bukan berarti bebas untuk tidak belajar. Tapi bebas untuk menentukan model belajar. Anak itu senang, pasti anak itu akan mudah untuk menyerap pelajaran. Itu yang dibutuhkan adalah kebutuhan dasar dari manusia. Kemudian yang selanjutnya itu adalah posisi kontrol.
kita sebagai guru punya 5 posisi kontrol tersebut. Yang pertama itu adalah penghukum. Sidik-sidik senengannya hukum. Ada guru yang seperti itu. Tapi kalau di sini tidak lah, pastinya tidak. Tidak ada yang suka sebagai penghukum, tidak. Karena penghukum itu adalah posisi paling rendah. Dalam arti tingkatan yang paling rendah sebagai seorang guru untuk mendidik anak. Janganlah sebagai seorang guru yang penghukum. Nggak perlu, nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya. Maka itu harus dirubah pola pikir posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Kadang kita ngandani anak, dia caranya anak mau ben rasa bersalah. Ketone bener, ternyata juga kurang tepat. Tapi paling enggak anak itu sudah menyadari, oh aku salah kayak gini. Tapi agar membuat rasa bersalah, maka anak itu nanti apabila sampai ke dalam hati anak itu nanti akan tertanam sampai dewasa. Itu buruknya seperti itu. Kemudian posisi kontrol yang ketiga itu adalah sebagai teman. Kadang kita bisa memperlakukan anak-anak kita sebagai teman, seolah-olah seperti teman. Nah, seperti teman itu kita bisa mengajar anak, kemudian anak tadi dimintai untuk minta tolong. Seolah-olah anak tadi teman kita. Jadi anak-anak akan merasa senang dengan gurunya. Tapi ingat, hanya guru yang menjadi temannya saja. Bukan semua guru. Jadi ada sih jenenge anak mengidolakan salah satu guru, pasti ada. Karena menganggapnya sebagai teman. Maka itu akan jadi masalah lagi. Kemudian yang keempat itu adalah guru sebagai pemantau. Guru pemantau itu adalah guru yang melihat anak, kemudian dia bertanggung jawab atas perilaku anak. Seolah-olah guru itu nanti yang bertanggung jawab atas perilaku anak. Sebenarnya itu berbeda. Kalau seperti itu kita repot. Anaknya banyak, guru yang menanggung semua, tidak bisa. Maka yang diperlukan adalah sebagai manajer. Atau sebagai pengatur saja. Kita yang mendalikan, yang mengatur saja. Anak yang bekerja, anak yang bertanggung jawab. Tapi bertanggung jawab sesuai dengan apa? Dengan peraturan yang telah dibuat tadi. Dengan peraturan yang telah disepakati sebelumnya. Itu yang diharapkan. Ini adalah ilustrasi atau gambaran posisi kontrol kita. Sebagai penghukum, yaitu adalah orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Anak itu ditekan, dipres terus, agar anak itu manut dengan gurunya. Contohnya apa? Patuhi peraturan saya, awas. Kata awas pasti ngancam. Ada hubungan dengan hukuman. Hindari itu. Pasti akan berhasil. Pasti berhasil. Kemudian, membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Jadi ngomongnya lembut, membuat anak itu ternyuh, tenggelam dalam kesedihan. Namun ternyata itu akan membawa dampak menuju ke hati anak itu. Sebagai contohnya itu adalah ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Meskipun katanya sepele, tapi dengan posisi yang hening, kondisi anak yang masih nangis karena perbuatan salah tadi, itu akan membawa anak itu tertanam dalam hati anak itu. Itu adalah posisi yang kurang tepat. Kemudian posisi kontrol sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Memberi masukan-masukan yang positif yang kiranya mau membantu gurunya, mau belajar demi gurunya, seperti itu. Anak ada yang nurut, tapi ingat, itu adalah hanya guru tertentu yang disukai oleh anak. Bila guru tersebut memperhatikan anak yang lain, anak yang mengidolakan gurunya tadi akan sakit hati. Itu akan berbahaya. Dalam arti akan membawa dampak negatif pada anak itu. Ilustrasi posisi kontrol yang keempat yaitu adalah sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi pada saat kita mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Kita yang bertanggung jawab bila sebagai pemantau. Itu yang berat.
Nah, itu ada contoh, yaitu adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Bila anak itu melakukan kesalahan, maka guru bisa bertanya seperti itu. Itu adalah contoh sebagai pemantau. Namun ingat, pemantau itu guru yang bertanggung jawab. Tidak bisa. Yang bertanggung jawab adalah anak itu sendiri atas perilakunya. Tapi ingat, segala kesalahannya bila diperbaiki, maka kita harus menghargai atas perbaikan tadi. Yang terakhir ada sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Itu yang diharapkan sebagai manajer. Anak yang membuat peraturan dilaksanakan sendiri, kemudian kita tinggal mengontrolnya saja, menanyakan atas kesalahanmu tadi, sebaiknya kamu memperbaiki dalam bentuk apa, seperti itu. Sesuai dengan peraturan yang telah dibuat sendiri. Nanti anak akan bisa lebih baik. Nah, bagaimana cara membuat atau pembentukan keyakinan kelas? Diperlukan pembentukan kelas, keyakinan kelas. Jadi anak itu yakin bila peraturan yang saya buat pasti akan saya laksanakan seperti itu. Yang pertama, mempersilahkan siswa untuk bercurah pendapat tentang peraturan kelas. Anak diminta dulu, kamu pengennya apa? Buat aja kertas kecil. Tulis peraturan apa yang kamu sukai, atau perilaku-perilaku baik yang kamu sukai dalam kelas sebelum pelajaran ini dimulai. Anak nanti akan nulis. Mungkin suka belajar di luar kelas, mungkin ada yang suka belajar sambil praktik, atau mungkin aja anak itu suka belajar sambil belajar kelompok, seperti itu. Kemudian mencatat semua masukan dari siswa di papan tulis. Jadi setelah anak itu tadi membuat buku catatan atau kertas kecil, tempelkan saja pada depan. Kita rekap. Setelah kita rekap, maka kita menemukan beberapa peraturan, yang dimana peraturan berasal dari anak itu sendiri. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas dengan mencatat hasil curah pendapat. Terus dicatat KB. Kemudian yang terakhir adalah tinjau daftar curah pendapat. Ditinjau ulang. Kiranya sudah sama, pilih salah satu saja itu. Tapi yang berbeda kita tulis semua yang berbeda. Setelah itu anak nanti diminta untuk tanda tangan untuk menyetujui atas pendapat yang telah diberikan tadi. Artinya setiap anak pasti harus mengikuti atas peraturan yang telah dibuat, seperti itu. Karena peraturan saya buat sendiri, saya harus mematuhi peraturan sendiri, seperti itu. Kemudian yang terakhir, slide berikutnya adalah segitiga restitusi. Tadi kita sudah membahas mengenai restitusi, itu adalah memperbaiki kesalahan sesuai dengan kemampuan dia memperbaiki, atau tawaran-tawaran yang berasal dari unsur intrinsik dari anak itu sendiri. Nah, bila anak tersebut melakukan kesalahan, bagaimana? Kita sebagai guru, yang pertama yaitu adalah menstabilkan identitas. Artinya anak itu dibuat tenang dulu. Misalkan kemarin itu ada yang bertengkar, 2 orang, laki-laki sama laki-laki bertengkar. Bagaimana cara menyelesaikan? Anak itu dibawa dulu, bisa dibawa ke kelas, bisa dibawa ke kantor, bisa. Kita stabilkan dulu. Yang nangis kita beri waktu dulu, agar anak itu stabil dulu. Yang keduanya tadi dibawa tadi, dalam arti yang bertengkar tadi dibawa, sama-sama dibawa, tapi distabilkan dulu. Sudah, kamu tenang dulu. Diberikan waktu agar tenang. Setelah tenang ditanyai alasannya, yaitu adalah memvalidasi tindakan yang salah. Alasannya apa? Memukul. Alasannya apa? Bertengkar. Sama-sama, kedua ditanyakan. Alasannya apa kalau berbuat salah? Maka anak tadi akan menjawab. Nah, ada bahwa anak yang tidak baik atau yang kurang baik cenderung menyalahkan orang lain. Anak yang kurang baik itu menyalahkan orang lain. Tapi anak yang baik itu adalah menemukan solusinya. Tapi cenderung anak itu pasti akan menyalahkan. Salah kayak kok, salah kayak, seperti itu. Maka dari itu, kita bagaimana cara menanyakan? Tanyakan dulu alasannya. Tanyakan dulu kebenaran. Kamu sebenarnya pengen apa dulu? Seperti itu. Atau sebenarnya apa yang membuat kamu memukul? Tanpa menyalahkan orang lain. Maka anak itu akan berpikir, piye carane bener gitu. Tanpa menyalahkan orang lain. Maka dari itu, maka dia akan
kita bisa memvalidasi. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah anak tadi bertengkar, setelah mengetahui alasannya, kemudian anak itu diminta untuk memperbaiki kesalahannya. Setelah anak itu punya solusi, kita tinggal tanya, apakah kamu yakin bila perbuatan yang kamu lakukan dengan memperbaiki kesalahanmu tadi, kamu bisa merubah perilaku yang buruk menjadi lebih baik, seperti itu. Bila tidak baik, bila belum mampu menjawab, maka anak itu diminta lagi. Bagaimana cara memperbaiki atas kesalahan tadi? Yang menurutnya tidak memberatkan dirinya sendiri, namun juga tidak merugikan orang lain, seperti itu. Nah, dari situ maka ditemukanlah yang namanya segitiga restitusi itu, di mana untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam lingkungan sekolah. Nah, diharapkan nanti anak-anak nanti bisa terkondisikan agar menjadi lebih baik. Nah, materinya sampai di sini yaitu adalah mengenai diseminasi, penyebaran, dan penerapan perilaku budaya positif. Bagaimana Bapak Ibu Guru? Apakah ada pertanyaan atau permasalahan di kelas di Bapak Ibu Guru? Tidak ada ya? Nah, sekian dari saya tutup kegiatan diseminasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu Guru, acara demi acara telah berjalan dengan lancar. Marilah kita panjatkan puji syukur dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Izinkanlah saya selaku pembawa acara, apabila ada kurang dan lebihnya, saya meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun.